Halo Sobat Serba Ada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Ada kabar dari intelijen admin Serba Ada yang lagi jualan ketoprak di London Arsenal. Ia mengabarkan bahwa AS-90 Braveheart Self-Track Propelled Howitzer 155 mm Inggris ikut dikirim ke Ukraina. Setelah HVM High Velocity Missile Stormer dan rencana tukang guling atau MBT Challenger 2 dengan MBT T-72A, Polandia rupanya Inggris masih akan mengirimkan persenjataan beratnya ke Ukraina. Apakah Bapak Boris Johnson tidak takut dengan ancaman Bapak Vladimir Putin? Yang tak boleh dilewatkan kali ini adalah rencana Perdana Menteri Inggris, yaitu Bapak Boris Johnson yang rambutnya lupa disisir terus, yang akan mengirim 20 unit self-tracked propelled howitzer SPH AS-90 berikut 45.000 amunisi ke Ukraina. Dikutip dari express.co.uk, disebutkan bahwa paket 20 unit AS-90 dan puluhan ribu amunisi ke Ukraina adalah bagian dari paket bantuan militer senilai 120 juta euro. Lantaran butuh cepat untuk segera dikirim ke Ukraina, maka AS-90 akan diambil dari stok milik Angkatan Darat Inggris, sementara personel Ukraina akan dilatih di Polandia. Semakin banyak Ukraina mendapatkan pasokan senjata, tentu membuat pasukan Rusia cukup kesulitan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mendemilitarisasi Ukraina. Walaupun sebenarnya kalau kita melansir dari media-media resmi Rusia, tidak semua pasokan senjata yang negara-negara barat kirim itu sampai ke tangan pasukan Ukraina. Ada yang sebagian hancur dihantam artileri, ada yang berhasil direbut oleh pasukan Rusia jadi cukup pedang bermata dua jadinya pengiriman senjata ini. Selama ini lebih mengetahui bahwa AS-90 akan digantikan dengan SPH buatan Korea Selatan Hanwha K9 Thunder. Meski begitu, AS-90 tergolong SPH roda rantai atau tracked yang battle proven lantaran sudah pernah digunakan dalam perang di Irak dan Afghanistan. Desain AS-90 didasarkan pada sasis rampur lapis baja dengan pengemudi duduk di bagian kiri dengan lambung dengan power pack di sebelah kanannya dan kubah di bagian belakang. Howitzer AS-90 diawaki 5 personel yang terdiri dari pengemudi, komandan, penembak, dan 2 orang loader atau pemuat amunisi. Sasis AS-90 terbuat dari konstruksi pelindung baja yang dielas dengan ketebalan 17 mm. Lapisan armor pada lambung dan kubah memberikan perlindungan terhadap terjangan proyektil kaliber ringan dan pecahan peluru artileri. Ciri khas AS-90 sudah dilengkapi dengan sistem pemuatan otomatis yang memungkinkan meriam untuk menembak dengan kecepatan tembak 3 putaran dalam waktu kurang dari 10 detik. Kecepatan intens 6 putaran per menit untuk 3 menit dan tingkat berkelanjutan 2 putaran per menit. Sebanyak 48 peluru dapat dibawa di dalam kendaraan. AS-90 dapat menembakkan semua amunisi standar NATO 155 mm dengan jarak tembak maksimum 24,7 km dengan proyektil HEFRAG atau High Explosive Fragmentation standar dan 32 km dengan roket assist projektil. AS-90 disokong mesin diesel Cummins VTA 93T660 V8 yang menghasilkan tenaga 660 HP pada 2800 rpm. Transmisinya mengadopsi otomatis penuh rank LSG 2000 dengan 4 gigi maju dan 2 gigi mundur. SPH dengan berat 45 ton ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum 55 km per jam. Ternyata masih kencang Supra kalian maaf. AS-90 dapat menjelajah hingga 370 km pada kecepatan 45 km per jam. Awalnya Angkatan Darat Inggris mengoperasikan 179 unit AS-90 dan pada tahun 2021 jumlahnya ditaksir hanya 89 unit. AS-90 yang aktif dioperasikan. AS-90 yang sudah dijadwalkan akan pensiun pada tahun 2030 dalam komposisi AD Inggris atau Angkatan Darat Inggris. Satu baterai AS-90 terdiri dari 8 unit rampur. Jelas kegiatan pasok memasok senjata ini membuat pihak Rusia atau Bapak Vladimir Putin marah karena sebelumnya sudah diperingatkan bahwasannya apabila ada negara yang ikut campur ke dalam konflik politik ini, ia akan mendapatkan konsekuensinya.
Pertanyaannya sekarang, apakah artileri berat seperti ini bisa membuat Rusia mundur dan berhenti melakukan serangan, atau malah Rusia akan menyerang negara-negara yang memasok senjata tersebut? Bagaimana tanggapan kalian sebagai pengamat politik dan militer dadakan mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di samping pangkas rambut Garut di London.